Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran pada hari ini tanggal 30 Juli kita masih dalam pembelajaran daring. Silakan sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Mudah-mudahan kita dalam mencari ilmu dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan materi yang kemarin. Bahwasannya kemarin telah kita bahas tentang hari kiamat dan macam-macamnya. Adapun pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang alam gaib. Yang pertama yaitu alam barzakh atau yaumul barzakh. Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Bahkan ketika amalan-amalan baik tersebut ketika di alam kubur, maka amalan-amalan kebaikan tersebut akan menjadi teman di dalam kuburnya. Begitu juga amalan-amalan jelek, maka ketika di alam kubur akan menjadi binatang-binatang yang ganas yang akan menyiksa orang tersebut. Oleh karena itu, alam kubur ini termasuk sebuah taman dari taman surga, dan sebuah lubang dari lubangan siksa api neraka. Termasuk perkara-perkara yang menerangi di alam kubur, yang akan menerangi di alam kubur, yaitu sering membaca Al-Quran. Jadi ketika kalian sering membaca Al-Quran, berbanyak berzikir, berbanyak sholawat, maka insya Allah nanti di alam kubur ini akan terang benderang. Jadi yang pertama yaitu tentang alam kubur dan semua manusia pun pasti mengalami masuk ke alam kubur tersebut. Yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Jadi ketika manusia tersebut dibangkitkan dari alam kubur, itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang kepalanya kera, ada yang kepalanya anjing, dan yang lainnya.
ada yang lidahnya menjulur keluar. Itu tergantung amalan-amalan perbuatannya ketika di alam dunia. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, dan bingung. Pandangan mereka tertunduk, dan ketika mereka keluar dari kuburan, mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih jelas menceritakan kisah yang akan kelak di hari kebangkitan seperti berikut ini. Akhbaruna Bahzu bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum mahsyuruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhim rahu Tirmidzi. Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan kumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Ya, ini tergantung amalan-amalan manusia tersebut ketika di alam dunia. Oleh karena itu, berbuatlah kebaikan dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Bacalah sepenggal kisah mengenai peristiwa Yaumul Mahsyar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Ini percakapan Rasulullah SAW dengan istri beliau, Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar? Beliau menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita? Beliau menjawab, ya, begitu juga dengan para wanita. Aisyah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Beliau menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Ini diambil dari sumber kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya.
Pada yaumul mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalannya. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan karena segalanya sudah terjadi. Pada hari itu, orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana gambaran padang mahsyar? Padang mahsyar sendiri digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya binahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Jadi besok ketika di padang mahsyar, di pengadilan Allah, itulah pengadilan yang sangat adil. Semua kebaikan sekecil apapun akan terlihat di sana. Begitu juga dengan kejelekan sekecil apapun di sana juga akan terlihat. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat mereka cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar ini juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. Selanjutnya yaitu yaumul mizan atau yaumul hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan ini disebut juga dengan yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang soleh maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatan selama hidupnya di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka huyah, yaitu neraka yang panas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pada hari perhitungan amal, manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdarra wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atau kejahatan yang telah dia kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Makanya sholat ini perlu kalian jaga. Sholat wajib ini, sholat 5 waktu ini jangan sampai kalian tinggalkan, karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika kalian tidak mendirikan sholat, berarti kalian merobohkan tiang-tiang agama tersebut, yang akhirnya khawatir ketika meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, gara-gara menyepelekan sholat atau meninggalkan sholat. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruhnya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Perbuatan baik meskipun hanya seberat atom akan ada balasannya. Begitu pula perbuatan jahat, walaupun seberat atom juga akan ada balasannya. Berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya, dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan akhirat. Di akhirat, sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan betapa meruginya orang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Kemudian yang selanjutnya alam gaib, yaitu surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Balasan terhadap amal buruk dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukan penimbangan seberapa berat
kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasan berupa siksa di neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasannya. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Ya, ketika kalian sering bersedekah, melakukan amal-amal soleh yang lainnya, itu pasti besok Allah akan mengganti perbuatan-perbuatan baik tersebut dengan pahala yang sangat besar. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Ungkapan kenikmatan itu difirmankan ini perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam membaca Al-Quran kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang salah yang salah penulisannya seperti halnya di sini tulisannya lahum fiha fakahatu walhum ma yad'un. Nah, itu lafad fakahatun itu salah sakalnya jadi yang ini sebenarnya bukan berharakat fathah tetapi berharakat kasroh lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un Jadi pentingnya dalam membaca Al-Quran itu kalian harus benar-benar bercermati di dalam Al-Quran itu, karena kadang-kadang ada lafaz atau kalimat yang salah dalam penulisannya seperti halnya di sini ini lafadznya tulisannya sudah benar tetapi harkatnya atau sakalnya yang salah Jadi yang betul lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajum fi dilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Nah, itu pentingnya kalian mengaji itu agar tahu bahwasanya di sana ada kalimat yang salah penulisan atau yang lainnya, biar kalian tahu. Tetapi ketika kalian tidak mau ngaji, kalian tidak akan tahu mana kalimat yang salah penulisannya, mana yang benar, kalian tidak tahu Karena itu jangan lupa untuk selalu mengaji dan membaca Al-Quran belajar Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu neraka. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makan dari pohon berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhuri' la yusminu wa la yughni min ju'. Laisa lahum ta'amun illa min dhuri'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon-pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'.
yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan sebab selalu diliputi angin dan air yang panas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim." Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam. La baridi wala karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Itulah gambaran-gambaran ketika manusia besok berada di neraka dan di surga. Tinggal kita pilih, kita ingin masuk surga atau masuk neraka, tergantung amalan-amalan perbuatan kita di dunia ini. Semakin banyak amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia, semakin banyak peluang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi sebaliknya, semakin banyak kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan, maka semakin besar peluang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Dan silakan nanti kalian pahami. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan secara langsung, ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan menuliskan hadir, ya. Dan kalau mau bertanya silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.